Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore semuanya. Hari ini kita memasuki novena besar Santo Antonius Padua, hari yang ke-7 ya. Tema novena kita di tahun ini adalah dengan semangat Ekaristi kita membangun Indonesia yang toleran. Nah, saya mau bicara dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Ekaristi. Apakah ada ya kaitan antara Santo Antonius dengan Ekaristi? Ada. Pada masa Santo Antonius ada aliran sesat atau bid'ah yang bernama Albigensis. Aliran ini tidak percaya, bid'ah ini tidak percaya tentang Ekaristi. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Tuhan kok berubah menjadi roti? Bagaimana mungkin Tuhan kok kita makan? Tuhan itu suci dan kudus, tidak mungkin dia ada pada barang-barang manusiawi. Jadi kelompok ini memisahkan antara yang rohani dengan yang jasmani. Kalau yang berkaitan dengan Tuhan pasti sifatnya rohani. Kalau berkaitan dengan yang manusiawi pasti jasmani. Maka kayu ini tidak ada kaitan dengan Tuhan. Liturgi itu hal rohani, ya ada kaitan erat dengan Tuhan. Ekaristi yang diwujudkan kemudian di dalam sakramen Maha Kudus itu kan benda jasmani, kelihatan, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dipegang. Enggak mungkin itu berkaitan dengan Tuhan. Itu pandangannya seperti itu. Nah, suatu hari Antonius pergi ke suatu kota yang dikuasai oleh kelompok ini. Kemudian salah seorang penduduknya menantang kepada Antonius. "Hei Antonius, kamu imam Katolik ya? Kamu imam Katolik Gereja Katolik Roma yang percaya pada Ekaristi, percaya bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi, percaya bahwa tubuh Yesus menjadi hosti, hosti menjadi tubuh Yesus. Sekarang kalau imanmu itu betul, kita akan uji. Saya menantang kamu. Saya punya seekor keledai. 3 hari lagi kita bertemu di alun-alun kota. Kita akan uji siapa yang lebih kuat. Saya nanti akan menyiapkan rumput untuk keledai saya. Kamu bawa itu, Ekaristimu itu. Nanti keledainya akan memilih siapa." Sengaja orang ini menantangnya kapan? 3 hari lagi. Kenapa? Kemudian dia paksa keledainya untuk puasa. 3 hari dia tidak kasih makan keledai itu. Antonius dengan tenang, "Baik kalau begitu, sampai ketemu 3 hari lagi ya." Mungkin kalau Antonius itu masih muda ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin oke, kita ketemu 3 hari lagi, dah gitu ya. Dan benar, 3 hari kemudian Santo Antonius misa di katedral. Kalau di Eropa sana, abad pertengahan, katedral, kemudian alun-alun kota, itu kan satu kompleks ya. Keluar dari katedral langsung ada plaza yang besar, langsung ada lapangan yang luas. Disitulah Antonius pagi itu merayakan Ekaristi. Setelah merayakan Ekaristi, ternyata memang betul orang yang menantang itu sudah di tengah-tengah alun-alun kota dengan membawa keledainya yang sudah, keledai itu apa ya? Kalau kambing kan mengembik, anjing menggonggong, keledai mengapa? Mengeong. Mengeong kucing, mengkeledailah ya. Jadi keledainya sudah berteriak-teriak karena kelaparan. Maka kemudian mulai diukur. 20 meter itu nanti Antonius keluar dari pintu katedral. 20 meter ke sana si empunya keledai ini sudah mempersiapkan rumput yang hijau dan segar.
Maka begitu Antonius selesai misa, dia keluar dengan membawa monstran yang ada sakramen Maha Kudus. Kemudian keledai itu di tengah-tengah ya, diikat tentu saja. Kemudian di sebelah sana ada orang yang punya keledai itu. Bagaimana Antonius? Siap? Oke, siap. Akhirnya setelah siap keledainya dilepas. Antonius berseru, "Saudara keledai, engkau diciptakan oleh Tuhan Allah. Engkau dicintai oleh Tuhan Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan yang menciptakanmu, mari datanglah kemari. Bersujudlah di hadapan Tuhan Allahmu yang hadir dalam sakramen Ekaristi ini." Seandainya keledai itu bisa galau gitu ya, nah mungkin keledai itu akan tengok kanan. Di sana ada Antonius. Aduh, di sana ada rumput yang hijau. Perutku lapar. Untungnya keledai nggak bisa begitu. Keledai itu hanya di tengah-tengah seperti kebingungan, mau lari ke rumput, nggak jadi. Ke sana nengok, mau lari ke rumput. Sementara tuannya langsung, mari, dengan rumput yang hijau itu dia lempar-lemparkan ke atas. Apa yang terjadi saudara-saudariku? Keledai ini, dia kelaparan, dia sudah lemes sebetulnya. Tapi berlahan-lahan dia ke arah katedral. Berlahan-lahan dia mendekati Antonius, dan tepat di hadapan Antonius yang mengangkat sakramen Maha Kudus, keledai itu berlutut. Maka sejak saat itu, kota yang awalnya dikuasai oleh aliran Albigensis ini bertobat. Mereka kemudian kembali kepada gereja Katolik dan mengakui Ekaristi sungguh-sungguh Allah Tuhan Yesus yang hadir. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian mempunyai devosi yang sangat kuat kepada Ekaristi. Itu kisah Santo Antonius. Jadi ada kaitan yang erat antara Santo Antonius Padua dengan Ekaristi. Di zaman ini kita seringkali juga mungkin tidak mudah untuk menyadari setiap kali bahwa ada Tuhan Yesus di dalam tabernakel, bahwa ada Tuhan yang sungguh hadir di dalam hosti yang suci itu. Apa tandanya bahwa seringkali kita tidak selalu menyadari? Kalau kita berada di dalam gereja, apakah kita selalu menunjukkan sikap hormat? Atau di dalam gereja kita asik ngobrol? Di dalam gereja, misalnya latihan kur di dalam gereja ya, kemudian ya sudah selesai istirahat sebentar, asik ngobrol, asik chatting ya. Seringkali kita lupa dalam gereja ini ada sakramen Maha Kudus. Kalau dalam kerangka persiapan liturgi kita sering langsung otomatis ingat. Tetapi kalau misalnya tidak dalam rangka mau misa, mempersiapkan altar, mengatur bunga, bisa jadi tiba-tiba dari depan nyelonong langsung naik, tidak memberikan respek pada sakramen Maha Kudus. Bisa itu terjadi saudara-saudariku. Maka hari ini Antonius mengajak kita, keledai yang menyembah mengingatkan kita akan Ekaristi, akan sakramen Maha Kudus, akan tabernakel yang ada dalam gereja kita ini. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah terkait dengan toleransi. Ekaristi selalu diakhiri dengan tugas perutusan. Mengutus kita kembali ke dunia, mengutus kita kembali ke masyarakat. Dalam kerangka hidup bermasyarakat inilah maka sikap toleransi perlu dibangun. Tetapi ingat, toleransi tidak berarti bahwa kemudian mengiyakan segala sesuatu.
Toleransi tetap harus kita mempunyai keyakinan dan berpegang teguh pada iman kita, pada kebenaran iman kita. Sehingga juga dalam kerangka toleransi, kita pun wajib memegang teguh iman yang kita yakini. Contohnya, hari-hari ini lagi viral buku PPKN ya, yang di sana tentang Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Katolik, yang disebut Trinitas, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Nah, itu kan bukan sebuah kebenaran, maka memang kita wajib juga mengkritisi itu. Sama seperti tadi orang-orang Albigensis, mereka tidak percaya dengan Ekaristi dan Antonius tetap mempertahankan imannya akan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Ekaristi. Kita diajak untuk terus-menerus mengimani bahwa di dalam Ekaristi, di dalam sakramen Maha Kudus, di sana sungguh ada Yesus, bukan sekedar roti. Kita diajak juga untuk menunjukkan sikap hormat kepada Yesus yang hadir dalam rupa roti yang kudus itu. Yang kedua, kita diutus untuk hidup bermasyarakat dan membangun hidup bertoleransi. Tetapi jangan sampai toleransi itu kemudian menipiskan iman kita. Iman kita tetap harus dipegang teguh, dipegang kuat, dipegang dengan kokoh. Juga dalam kerangka membangun hidup toleran. Tuhan memberkati.